Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Balikani dengan NIM 130122334 akan menjelaskan tentang backup dan mempraktikkan backup dan recovery. Pertama, backup itu merupakan proses menyalin data untuk upaya pencegahan kerusakan atau kehilangan data. Berdasarkan status sistem atau database-nya, backup dibedakan jadi dua, yaitu hot backup dan cold backup. Nah, hot backup ini backup yang dilakukan ketika database sedang berjalan dan aktif. Sehingga backup jenis ini tuh lebih ideal untuk data yang selalu berubah. Nah, karena dilakukan ketika database sedang berjalan, sehingga data yang di backup juga merupakan data yang real time. Di sisi lain, karena dilakukan bersama proses lain, proses hot backup ini membutuhkan resource system yang lebih besar dan proses backup sendiri itu lebih lama. Akan tetapi karena bisa dilakukan dengan aktivitas lain, jadi pengguna sistem itu tidak akan terganggu aktivitasnya ketika menggunakan sistem tersebut. Contohnya itu sistem e-commerce dan sistem transaksi keuangan bank yang sering sekali berubah karena uh, kemungkinan transaksi bisa dilakukan kapanpun. Kemudian istilahnya ada quick backup, yaitu backup yang dilakukan ketika database maksudnya database harus dinonaktifkan lebih dahulu untuk proses backupnya. Nah, backup ini itu cocok untuk data yang jarang berubah. Nah, karena database harus dinonaktifkan dulu, jadinya data yang di backup itu bisa jadi data yang tidak real time. Tetapi plusnya itu resource sistem yang dibutuhkan untuk backup ini itu lebih kecil dan proses backupnya sendiri itu lebih besar karena tidak dibarengi oleh aktivitas lain. Nah, karena tidak bisa disambung dengan proses lain, jadi pengguna harus menunggu proses backup untuk menggunakan sistem tersebut. Contohnya itu dokumen aset perusahaan dan konfigurasi sistem. Backup juga dibedakan berdasarkan lokasi penyimpanannya. Pertama, ada offline physical backup itu menggunakan metode cold backup. Nah, penyimpanannya ini di media eksternal, sehingga lebih aman dari serangan malware atau serangan yang bersifat angkat lunak, tapi aksesnya jadi lebih lambat. Contohnya itu menyimpan salinan data ke hard disk eksternal. Yang kedua ada online physical backup, menggunakan metode hot backup. Datanya itu disimpan ke server penyimpanan online melalui jaringan internet. Nah, karena ini uh, tidak tidak bersifat eksternal atau fisik tempat penyimpanannya, jadi lebih aman dari bencana alam atau kerusakan fisik. Tetapi keamanan dari data tersebut itu tergantung pada penyedia layanan penyimpanan online tersebut. Poin plusnya itu akses jadi lebih cepat. Contohnya itu backup otomatis ke Google Drive. Yang ketiga ada logical backup, itu menggunakan metode hot backup. Nah, di sini yang dicadangkan itu struktur dan isi filenya saja, bukan media penyimpanan fisiknya. Jadi bukan hanya struktur dan isi filenya dicadangkan itu jadi lebih mudah untuk memulihkan data. Yang untuk prosesnya sendiri itu dengan membuat SQL script. Contohnya backup database MySQL menggunakan perintah SQL. Dan itu backup juga dibedakan menjadi 4, itu yang pertama complete full backup, itu dengan menyalin semua data pada satu waktu. Karena semua data yang disalin, jadinya backupnya itu jadi lebih lambat, tapi recovery-nya lebih cepat. Contohnya itu setiap minggu atau setiap hari melakukan backup penuh dari semua data penting di laptop atau di HP. Yang kedua ada cumulative differential, itu gabungan complete backup dan incremental backup. Yang dilakukan di cumulative backup ini mencadangkan semua perubahan data sejak full backup terakhir. Jadi yang dicadangkan itu hanya perubahan datanya, tapi sejak patokannya itu full backup terakhir. Contohnya itu backup data perusahaan setiap minggu. Yang kedua ada incremental backup, itu mencadangkan data yang telah berubah sejak backup terakhir. Nah, di sini juga yang dicadangkan itu data yang telah berubah, tapi patokannya itu backup terakhir. Tidak ada ketentuan backup apa gitu. Yang penting itu terakhir kali di backup. Ini durasinya itu lebih sering daripada full backup. Contohnya itu backup database transaksi keuangan dari bank setiap jamnya. Lalu yang terakhir, yang keempat ada complete copy database, itu membuat salinan identik dari semua data yang dibutuhkan. Jadi ya menyalin data, contohnya itu ya kayak file uh, menyalin file dari laptop ke penyimpanan eksternal seperti hard disk itu untuk cadangan, sehingga kalau laptopnya
uh, laptopnya kenapa-kenapa, itu filenya tetap aman di hard disk. Baik, itu tadi penjelasan backup dari saya. Berikutnya saya akan mempraktekkan backup dan recovery. Jadi di sini saya menggunakan MariaDB di terminal. Nah, ini yang harus dilakukan itu password yang untuk HDSQL. Saya menggunakan database waktu pengerjaan tugas PBD dulu, namanya Smart Laundry. Ditampilkan dulu tabelnya, database-nya. Nah, di sini ada tabel-tabel dalam database Smart Laundry. Database ini akan saya backup lebih dahulu. Cara backupnya itu, backupnya menggunakan sintaknya MySQL dump. Ini tuh lalu masukkan username-nya. Username-nya itu dilihat dari sini, dilihat dari user root. Oke. Lalu nama database-nya. Nah, ini kan mau backup itu berarti mau istilahnya uh, membuat membuat kopian datanya, database-nya. Jadi kan tuh istilah kayak keluar gitu. Misalnya ada panah keluar. Nah, di sini tuh lalu lokasi file backup yang nanti lokasi file backup yang nanti bakal dibuat itu. Jadi ini saya sudah menyediakan satu folder yang di copy saja ini, lalu nama back, file backupnya nanti ini saya namakan backup laundry, extensionnya .sql. Masukkan password lagi tadi. Nah, kalau udah gini berarti filenya itu sudah backup. Bisa dilihat di sini. Tadi kan nggak ada filenya. Nah, sekarang ini file backup dari database Smart Laundry. Oke, kita lalu saya akan coba recovery menggunakan file backup tadi. Pertama, saya coba akses database-nya dulu. Kita show tabel dulu. Oke, di sini kan ada tabel-tabel ini. Saya akan mencoba uh, drop tabel detail transaksi. Lalu nanti akan di recovery. Kita coba untuk recovery. Ini tabel detail transaksi sudah di drop, sudah tidak ada di database Smart Laundry. Lalu kita akan mencoba merecovery data tabel detail transaksi tadi. Nah, caranya itu sintaknya masih SQL, hampir sama seperti waktu backup tadi. Nah, kalau waktu backup tadi kan tandanya tim panah keluar. Nah, kalau recovery itu kayak karena istilahnya mau memasukkan data kembali atau kayak mengakses dari backup tadi, jadi tandanya dibalik kebalik. Lalu lokasi data backup tadi itu namanya backup smart memory.sql. Masukkan password tadi. Nah, kalau sudah sini tuh berarti sudah berhasil recovery. Kita cek dengan mengakses uh, tabelnya, mengakses database-nya.
Nah, ini tabel detail transaksi sudah kembali ada lagi di database Smart Laundry, yang artinya recovery-nya berhasil.